Papa, bangun dulu, Pak. Minum obat, Pak. Oh, bapaknya lagi sakit, cuy. Papa. Suster, papaku meninggal. Kasihan. Belum, coy. Apakah istri Pak Tejo masih hidup? Sudah lama meninggal, Pak. Apakah Pak Tejo pernah menikah lagi? Sejak Mama meninggal, Papa gak pernah menikah lagi, Pak. Wah, sangat setia ya. Tapi cewek simpanannya banyak, Pak. Woi, reaction Santun TV lagi ngapa? Apa udah takut? Enggak kok. Percuma 1 juta subscriber tapi ada orang request gak direspon dan lebih mentingin push like, sangat mengecewakan. Salam dari Santun TV lovers ya. Kalau misalnya lu mau nonton Santun TV, konten-kontennya langsung aja nih ke channel beliau nih. Videonya seru-seru. Bang, reaction Santun TV lagi? Ayo. Sudah hampir 3 bulan gak reaction Santun TV, mau hampir 6.000 like. Emang iya? Oh iya cuy nih. Lihat, 2 bulan yang lalu. Lama banget ya. Emang like-nya berapa udah? Wow, baru 5.700. Kemarin kan gue mintanya 6.000 nih. 6.000. Baru gue lanjutin. Tapi nggak apa-apa, karena gue harus menyesuaikan situasi, kondisi, dan toleransi. Oke? Awal mula Santun TV di channel Subur Gaming. Ya, mantap. Bang, Santun TV warisan yang full part. Ayo bang, please. Ya udah. Selamat datang lagi di channel Subur. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Selalu gua doakan kalian ya. Hari ini kita bakal nge-react Santun TV lagi sesuai dengan requestan kalian. Karena hampir setiap video pasti ada aja yang request gua react Santun TV. Karena udah 2 bulan sih ya. Udah selama itu ya. Ya udah, kalau mau lanjut react Santun TV, tolong di video ini 5.000 like. 5.000 kalau mau lanjut. Ya, jadi hari ini kita bakal nge-react yang rebutan harta warisan ini. Tapi sebelum itu tolong betul di like dulu, di subscribe, dinyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga di subscribe juga Santun TV ya. Silahkan main-main ke sana. Let's go. Game aksi online Epic War Thunder siap membuat hari kerjamu yang membosankan jadi menggemparkan. Kapal tempur Jepang legendaris Yamato Let's go. Apa nih? Papa, minum obat, Pak. Papa, bangun dulu, Pak. Minum obat, Pak. Oh, bapaknya lagi sakit cuy. Papa. Suster, papaku meninggal. Kasihan. Belum coy. Dia lagi berpikir tuh. Kok bisa ya punya anak kayak begini nih? Aku cuma tidur bentar, sial. Oh, tidur. Minum obat dulu, Pak, baru tidur. Dennis, Papa gak pengen minum obat lagi. Tiap hari minum obat. Papa rasa makin lemah dan tak berdaya. Oh, terus Papa pengen minum apa? Air soda dan sirup dengan gula tinggi kesukaan Papa yang menyebabkan Papa diabetes parah ini. Membunuh secara tidak langsung nih cuy. Bangke, anak dajal emang ini Dennis. Gak gitu, goblok. Rokok mau rokok. Cuma diabetes, Pak, belum kanker. Goblok. Ini udah nih. Nih, bawa lagi nih. Ini injak aja lagi cuy, anjir. Minum obat, Pak, biar cepat sembuh. Nah. Dennis, anakku. Papa merasa sudah tidak bisa ditolong lagi. Papa merasa waktu Papa makin dekat. Jangan ngomong kayak gitu, Pak. Kita dengerin kata dokter dulu, Pak. Permisi. Halo, dokter cantik. Saya merasa sudah baik kan? Apakah saya boleh pulang? Biasa, bapak-bapak sanggean nih. Mirip-mirip kayak subur ini. Wah, kambuh lagi penyakit jinahnya. Ya, penyakit zina. Gimana, dok? Saya merasa sangat sehat dan bugar. Saya merasa seperti anak muda. Hah? Perasaan bapak saja? Bapak kan sudah kritis. Anjir, punchline semua. Sial. Oh, tapi kalau saya melihat dokter secantik ini, saya jadi semangat hidup lagi, dok. Hah? Masa sih? Kok bisa secantik ini sih? Apakah dokter adalah titisan bidadari? Siapa sanggean? Masa sih? Dokter masih single ya? Kebetulan aku ini duda, tapi aku punya banyak harta. Betul nggak, Dennis? Tapi Papa kan impoten. Anjir, anaknya anak dajal beneran nih. Bukannya mendukung gitu loh, malah dibongkar semua aib keluarga cuy. Anjoy. Haram jadah, lama sewatku dibongkar. Sebenarnya kami hendak menginfokan hal yang penting, Pak. Sudah berbagai cara kami lakukan, namun tetap tidak bisa mengoptimalkan kesehatan Bapak. Oh, apakah ayahku punya kesempatan untuk sembuh kembali, dok? Gimana caranya mengatakan pasien sudah akan mati tanpa mengatakan pasien akan mati? Udah divonis nih bahwa ini bakal meninggal nih cuy. Tapi nggak bisa, susah. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Udah kayak Indosiar aja cuy.
Tidak, Papa! Jangan teriak, woi, kupingku sakit lah, bodoh. Jadi berapa lama lagi sisa waktunya, Dok? 3, Pak. 3 hari. 3 menit, Pak. Kalau 3 hari terus harusnya tambah lama. Anjir. Biasanya kan dokter ini memberi kayak harapan untuk ketenangan si pasien. Ini kagak cuy. Ya. Wah, animatornya malas dan biadab. Papa jangan tinggalin Dennis, Pak. Dennis anak bungsuku. Papa. Dennis anak bungsuku. Dennis anak Wahai anak busuk. Kenapa tuh? Dennis anak bungsuku. Dari semua anakku, engkau yang paling berbakti dan memperhatikanku. Meskipun mulutmu kadang macam sial, engkau yang setiap hari mengurus diriku dan mengasihiku. Engkau yang senantiasa menemaniku sewaktu abang-abangmu meninggalkanku. Hingga sekarang ajal sudah dekat denganku, engkau masih di sampingku. Ini biasanya anak-anak terakhir cuy yang kayak begini nih. Abang-abangnya, kakak-kakaknya mah kagak peduli udah ya kan. Enggak. Terus sebagian aja. Ini si Dennis aja mungkin malahan. Jangan ngomong begitu, Pak. Papa pasti bisa sembuh. Sudahlah, jangan menghiburku, Dennis. Aku sudah tahu aku akan mati karena agen pencabut nyawa sudah di sampingku. Ada agennya bangke. Lanjut. Dennis anakku, aku hendak memberikanmu sebuah warisan berharga. Aku tak ingin warisan Papa, aku hanya ingin Papa sembuh. Di antara rumah mewah, mobil mewah, McLaren lu warnanya apa, Bos? Dan rekening McLaren lu warna apa, Bos? Jadi keingat ini Timothy cuy. 271 triliun. Aku hendak mewariskanmu hartaku yang paling berharga. Apa itu, Papa? Aku tak perlu. Nih, kotak tisu dan lotion. Karena bapaknya tahu anaknya seorang pengsenam jari cuy. Makanya kayak gitu tuh. Kotak tisu, lotion. Wah, pengocok handal. Pengocok Waktu Papa sudah tidak lama lagi. Papa pengen tidur sebentar. Papa udah meninggal ya. Hore! Malah seneng ya. Di pikiran anaknya nih yang penting warisan. Belum anjing. Oh, iya, Belum, Pak, Cik. iya. Aku dengar dokter tadi bilang papa bentar lagi meninggal. Saatnya bagi-bagi warisan. Yeay. Aku pengen rumah, mobil sama tabungan papa. Lah, terus aku dapat apa? Hikmahnya. Hikmahnya. Nggak bisa lah. Aku ini anak sulung. Aku yang berhak atas semua warisan Papa. Enak aja, aku yang paling banyak kontribusi. Aku yang berhak semua warisan papa. Aku. Diam kalian berdua. Dasar anak haram. Ketika aku sakit tak pernah kalian datang merawatku. Sekarang kalian minta warisan. Aku tak sudi mewariskan kalian harta apapun. Dennis menang banyak nih kalau kayak begini ceritanya. Bikin emosi aja. Udah, ninggoy dulu. Papa? Mati. Gini aja deh, mobil buat abang, tabungan sama rumah buatku. Enggak, semuanya punya aku. Punya aku. Udahlah, Bang. Minimal santet dulu. Biasanya tuh harus ada persantetan duniawi cuy. Kalau udah rebutan harta kayak gini nih. Coba lu lihat cerita-cerita horor gara-gara warisan misalnya. Ada aja tuh yang santetan tuh. Sudah tiada. Jangan ributin harta warisan lah, Bang. Apa sih? Kau juga mau warisan? Kau ini nggak punya kedudukan di keluarga ini. Sudahlah, Bang. Jangan. Pokoknya semua harta milik anak sulung. Enak aja punya aku. Bang, udah, Bang. Aku. Sudah, diam. Naikkan ke pengadilan. Jadi gas. Betul tuh. Nah, nih di pengadilan. Sedapnya kopi panas di seruput pada pagi hari. Aku suka sekali kopi. Selain bisa menambah semangat, juga bisa meningkatkan testosteron. Gue nggak tahu nih testosteron apa tuh. Hormon testosteron memiliki peran penting pada pria. Hormon ini membantu kerja sistem reproduksi, membentuk kepadatan tulang dan menunjang kekuatan otot. Tapi ini kayaknya jokesnya itu lebih ke sistem reproduksi lebih kuat, lebih kan karena jantung kan kayak terdak dikduk. Apa sih namanya cuy? Pokoknya kenceng lah. Jantung tuh habis minum kopi kayak gitu bro. Jadi lebih kuat. Baiklah, semoga Sangge, kasus-kasus hari ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan
Dan apa? Semoga tidak banyak kasus perdata. Aku malas banget dengan perdata. Oke, pengawal, buka pintu pengadilan. Mari kita mulai sidang dengan warisan. Baru mintanya yang perdata tadi kan. Tiba-tiba warisan aja tuh. Anak-anak dajjal nih. Kasus perdata. Warisan. Hei, tolong tenang. Belum mulai kau sudah rusuh. Pak Hakim, mereka mau merebut hak waris saya sebagai anak sulung. Pak Hakim, si Rizky tamak dia mau merampok hak waris kami. Pak Hakim, saya bising dengan mereka. Makanya saya bawa ke sini. Si hakimnya kan gak mau banget nih urusan-urusan kayak gini nih. Males katanya. Baiklah, persidangan resmi dibuka. Warisan. Ini buka sidang, bukan buka kandang. Minimal kering lah ya kan. Pion 6 tuh, gas. Kami menerima laporan sengketa pembagian warisan dari almarhum Pak Tejo kepada 3 anaknya, yakni Rizky, Zikri, dan Dennis. Apakah saudara-saudara hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, mari kita mulai pelajarannya. 1 tambah 1, 2, Pak. 2 kali 2, 4, Pak. Faktorisasi dari 2x kuadrat plus 3x min 5 adalah... Jerem Pauline yang bisa jawab itu sih, cuy. Ini persidangan apa belajar matematika nih, Pak Hakim? dalam kurung 2x plus 5 kali dalam kurung x min 1. Wah, Dennis pintar. Hei, kami datang ke sini untuk mencari keadilan, bukan keilmuan. Baiklah. Jadi kalian datang ke sini untuk menyelesaikan sengketa pembagian warisan, bukan? Berdasarkan laporan harta kekayaan almarhum Pak Tejo, aset Pak Tejo terdiri dari 1 rumah mewah, Ya. 1 unit mobil mewah, Ya. dan tabungan sebesar 271 triliun. Tuh, habis itu dikorupsi. Mana tuh kasusnya hilang kan? Gak ada lagi cuap-cuapnya tuh, gak ada tuh. Heran. Ketutup tuh sama kasus-kasus yang receh-receh. Loh, angka ini kok gak asing? Apakah almarhum Pak Tejo punya surat nikah? Punya, Pak. Apakah istri Pak Tejo masih hidup? Sudah lama meninggal, Pak. Apakah Pak Tejo pernah menikah lagi? Sejak Mama meninggal, Papa gak pernah menikah lagi, Pak. Wah, sangat setia ya. Tapi cewek simpanannya banyak, Pak. Kasihan bapaknya di surga tuh. Anak laknat tuh katanya. Agnat, setengah mati ku tutup aib ini kau malah sebarkan ke publik. Sama anak dajjal, coy. Kagak ada yang bener ya. Rizky, Zikri, sama Dennis ini gak ada yang beneran, coy. Panen bukan ikatan sah yang diakui hukum, jadi tidak mendapatkan hak waris. Apakah Pak Tejo punya orang tua atau saudara kandung yang masih hidup? Gak ada, Pak. Semuanya sudah move to another nature. Sok-sok Inggris, bilang aja udah pindah alam. Ini berarti warisan Pak Tejo hanya bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Saya, Pak. Diam. Rizky anak sulung, Zikri anak kedua, dan Dennis anak bungsu. Apakah almarhum meninggalkan pesan lisan atau surat wasiat sebelum meninggal dunia? Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Ada, Pak. Nah. Papa bilang, dasar anak-anak haram, aku tidak akan mewariskan apapun untuk kalian. Lol. Tapi benar, coy. Bapaknya tadi mintanya kayak gitu tuh. Tapi Dennis ini juga sang pembongkar aib keluarga gitu loh. Benar apa yang dikatakan saudara Dennis? Let me respawn in Rome, please. Yes! Our city currently has a population of 9. Dennis bohong, Pak. Dennis bohong, Pak. Bersekongkol, Zikri, Rizky, Mang. Loh, kok pindah tempat? Bang Rizky, Dennis berbahaya nih. Kalau dia bongkar semuanya, kita gak akan dapat warisan nih. Aku paham maksudmu. Mari kita kerjasama. Apa? Aliansian. Kim, papaku berpesan agar harta warisannya dibagi ke kami berdua. Benar sekali, Pak. Hei, mana ada seperti itu? Papa juga bilang hartanya untuk Rizky dan Zikri. Silakan dipakai buat foya-foya. Hei, mana ada Waduh, anjir. seperti itu? Hei, mana ada seperti itu? Sudah. Omongan kalian sulit dipercaya. Maka dari itu, saya akan mengacu pada Kitab Undang Hukum Perdata Negeri Otni, di mana harta warisan ini akan dibagi seadil-adilnya untuk 3 anak kandung Pak Tejo. Dibagi 3? Wah, gawat bang. Nanti jatah hedon kita bisa berkurang banyak nih. Cepat pikirkan cara. Iya, minimal kan kalau udah dapat warisan kan bisa pamer-pamer tuh. Ini hasil kerja kerasku. Padahal harta warisan kan. Dengan pertimbangan Pak Tejo memiliki 3 anak kandung laki-laki, maka pengadilan negeri Otni dengan ini memutuskan. Keberatan Pak Hakim. Dennis adalah anak angkat. Hah? Hah? Benar Pak Hakim, Dennis bukan anak kandung, tapi anak angkat. Wah, ini pemitnahan, anjoy. Jadi dia tidak punya hak waris. Benarkah demikian, Dennis? Iya Pak,
Saya anak angkat, Pak. Oh, berarti memang anak angkat ya. Anak sah itu ya Zikri sama Rizky tadi ya. Dennis ini anak angkat. Info-infonya dapat di sungai. Kayak. Anak pungut. Anak pungut jangan sok-sok minta jatah dong. Waduh. Tapi bapaknya tadi cuy ya sayang banget nih sama si Dennis. Karena sewaktu bapaknya sakit, Dennis yang rawat gitu loh. Gak kayak yang kakak berdua nih dajal-dajal nih. Nah, ini apa nih? Permisi, Dek. Supermarket di mana ya, Dek? Dek. Ya, nyali supermarket abang. Lulus belok kanan bang. Oke. Makasih kok. Sama-sama bang. Dek, orang tadi nanya kamu supermarket di mana? Kok gak dijawab? Patung kah? Ya, pokai ditanya kok diam. Saya takut digampar kok. Hah? Kenapa nih jadi takut digampar? Gue nggak tahu nih konteksnya kenapa nih. Nah, ini dia temanku Tono. Homo. Homo. Emang dia anak dajal memang coy. Kenalin, ini Homo, teman sepermainanku sejak kami masih janin. Tono, bukan homo. Teh sama ha jauh loh. Deketan sih. Wah, namanya cukup pelangi ya. Namaku Momo. Bukan Homo. Oh iya. Momo. Tadi Tono, Momo yang mana yang bener nih? Berarti Momo ya. Diingat ya namanya Momo yang putih ya. Aktipa. Halo Momo, namaku Tono. Salam kenal ya. Oh, ini Tono. Kenapa Halo ditampar? Tono, salam kenal juga. Senang bertemu denganmu. Semoga kita bisa jadi teman yang baik. Oh, lancar cuy. Tapi latah ya. Kadang harus ditampol dulu biar ngomongnya lancar. Empat. Kalian mau kemana? Anjir, latah banget ini. Latah level dewa ini lah bro. Mau ke pengadilan. Ke pengadilan ngapain? Aku beli mainan dari luar negeri. Barangnya malah ditahan. Dan aku minta dibayar denda yang sangat mahal. Padahal harganya murah. Oh, papa pasti kejam Bea. Bea, kok aku ditampol juga? Biar cuy. Kayaknya mana? Kayaknya. Cari aman ya. Sih, jangan disebut. Nanti ada yang batal. Anjir, suka ngomong fakta memang si Dipo ini walaupun tipe cuy ya. Ayo Tono, kita berangkat. Nanti pegadaian tutup. Pengadilan. Oh iya, maaf Dipo. Makasih ya udah dikoleksi. Sama-sama Dipo. Hampir kena tampol. Yang satu tuh. mulutnya rusak, yang satu mulutnya macet. Ya juga cuy. Yang satu mulutnya rusak, yang satu mulutnya macet ya. Sudah, jangan menghina Dennis. Dennis, jika statusmu adalah anak angkat, maka engkau tidak mempunyai hak waris dari almarhum Pak Tejo. Karena menurut Kitab Undang Hukum Perdata Negeri Otni, hanya keturunan saudara yang boleh mendapatkan hak waris dari orang tua yang meninggal dunia. Aku sebenarnya tidak membutuhkan harta papa, Pak Hakim. Hele, munafik. Kalau kau tak mau harta apa-apa, kenapa kau bersikeras mau lapor pengadilan? Aku tak sudi harta papa kalian habiskan untuk foya-foya. Bener tuh. Papa menghabiskan masa mudanya untuk bekerja siang dan malam demi menghidupi keluarganya. Setelah berhasil menjadi kaya, Papa juga tidak lupa bersedekah untuk orang-orang yang kurang mampu. Dan bahkan Papa juga mendirikan panti asuhan. Buat apa bersedekah? Memanjakan orang miskin. Buang-buang duit aja, mending untuk hedon, bisa memuaskan diri. Papa membagikan harta demi sesama manusia, sedangkan kalian menghabiskan harta demi nafsu binatang. Langsung pada intinya cuy. Langsung di ulti Dennis tuh. Nggak pakai skill satu lagi cuy. Selama Papa sakit, kalian tak pernah merawat, bahkan tak pernah menjenguk Papa. Kalian hanya bersenang-senang di klub malam dan berfoya-foya. Kalian ini anak manusia atau anak dajjal? Saya akan memperjuangkan hak waris saya. Saya tak sudi harta Papa jatuh di tangan mereka. Dennis, engkau anak yang baik dan berbakti kepada ayahmu. Namun Dennis, aku tidak bisa memutuskan harta waris kepada karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang negeri Otni. Kenapa sih anjir? Kode gak itu? Minta jatah. Aku mengerti Pak Hakim. Kalau memang tidak bisa, ya sudahlah. Saya hanya mentaati. Tuh kan minta jatah nih kayaknya Pak Hakim nih. Maaf, sinus saya kambuh lagi. Oh sinus. Ini tisu Pak Hakim. Wah, terima kasih.
lama banget bangke. Lega sekali. Akhirnya nafas saya plong kembali dan Wah, macet juga ya. Wah, dipotong. ini surat wasiat. Oh, aduh surat wasiatnya cuy. Pembacaan surat wasiat. Wahai anak-anakku yang kukasihi, Papa sekarang sudah sekarat di rumah sakit. Papa tahu waktu Papa sudah tidak lama lagi. Karena Erik sudah mondar-mandir di depan kamar Papa. Lah, Erik siapa? Halo, Ada plot twistnya lagi bangke. oh Pak Bambang. Aku adalah Erik, agen kematian yang ditugaskan untuk menjauh. Lancang! Berani-beraninya kamu Gue kira ini agent ini tadi malaikat cuy. Malaikat pencabut nyawa gitu, bukan ya? masuk pengadilan tanpa izin. Pengawal, seret orang ini keluar. Lah, Anak-anakku, Papa sayang kalian semua. Rizky, engkau adalah anak yang berbakat dalam seni. Papa masih menyimpan gambar yang kau buat waktu kau masih kecil. aduh sedih cuy. Papa mengagumi bakatmu, nak. Aduh, Meskipun mukamu kayak babi. ada aja punchline-nya bangke. Zikri, engkau anakku yang paling pintar bicara dan berbisnis. Ya. Public speakingmu sangat bagus dan memukau. Ya, Papa bangga denganmu, nak. ya. Cuma kelakuan kau kayak anjing, nak. Semua dikata-katain ada anaknya sendiri gitu loh cuy. Tapi mungkin sekesel itu bapaknya ya kan sama anak-anak Dajjal berdua tuh. Dennis, anakku. Nah, Sekalipun engkau adalah anak angkatku, nah, engkau sudah kuanggap sama seperti anak kandungku. nah. Engkau jenius matematika yang sangat baik dan berbakti kepadaku. Aku bangga denganmu, nak. Tolong jangan seperti abang-abangmu yang kau sial. Maka dari itu, aku akan membagikan harta warisanku kepada anak-anakku dengan adil. Yakni, seperempat hartaku untuk Rizky, seperempat hartaku untuk Zikri, Nah. seperempat hartaku untuk Dennis, Nah, dan seperempat hartaku diberikan kepada negara untuk santunan rakyat miskin dan infrastruktur. waduh. Wah, yang keluarga warisan untuk kolektornya. Demikianlah. Dipo, diam dulu. Gak mungkin dong di negeri Otni ada koruptor dong. Iya, Otni banyak mah. Indo yang gak ada ya. Aduh bersih mah Indonesia. Otnisia ini yang Surat wasiat ini disampaikan tertera tanda tangan Insinyur Sutejo. Dokumen ini juga telah ditandatangani oleh notaris dengan 2 saksi, sehingga merupakan surat yang sah. Kenapa Papa mau mewariskan mereka harta ya? Padahal Papa tahu mereka suka menghambur-hamburkan uang. Karena kasih orang tua kepada anak yang tiada batas. Kalau memang begitu kehendak Papa, ya sudahlah. Kami keberatan. anjir. Definisi tidak bersyukur nih anak-anak Dajjal berdua nih. Zikri Rizky nih. Rizky memang Apa alasan kalian keberatan? Bukannya anak angkat tidak berhak mendapatkan warisannya. Kan sudah diatur undang-undang negeri Ofni. Anda jangan melanggar hukum dong. Kehendak wasiat didahulukan daripada hukum. Harta almarhum semasa hidup merupakan milik almarhum dan merupakan haknya untuk membagikan hartanya kepada ahli waris selama tidak melanggar legitime parti. Masa anak angkat disamakan dengan anak kandung? Kami lebih like dari anak angkat. Ngaku anak kandung, kelakuan anak haram. Dipo Tono itu kombonya manis banget ya. Papa kan punggung keluarga, warisannya itu untuk menafkahi kami. Apa salahnya? Udah gede gini masih belum jadi punggung keluarga. Maunya jadi apa? Pantat keluarga. Anjir keluar tai itu. Warisan kan upah kami karena berbakti. Idih, minta upah. Mana ada upah diberikan kepada sampah. Lanjut terus bareng Rexona. Baru Rexona Men Fresh Strike Garuda Edition dengan sensasi segar dingin 72 jam non-stop, lawan bakteri dan tendang bau badan. Untung nih ada yang bela nih Tono sama Dipo ya berpihak kepada si Dennis tadi itu. Orang model gini nih yang terlihat benci korupsi, tapi kalau dapat jatah pilihnya paling depan. SDM tingkat minus. Bukan SDM rendah lagi, tingkat minus. Ya karena apa? Karena merugikan rakyat gitu loh cuy. Tapi untungnya di Indonesia nggak ada yang korupsi 271 triliun, nggak ada kayak gitu di Otni doang cuy. Kecil rebutan mainan, gede rebutan warisan, pendapatan nggak ada, cuma tahu pengeluaran. Waduh. Kayak kemaluan. Iya. Itu kan keluar terus ya. Tuh keluar terus tuh. Masuknya lewat mana? Ayo lo. Lewat lubang itu nggak bisa kan?
Udah dibagi secara adil, kok bagian orang lain mau disepong juga? Penyepong handal! Penyepong handal. Anjir, penalti. Menyala abangku! Nyalain sendiri abangku! Sudah, jangan dimasak lagi. Nanti gosong. Ini pengadilan. Bukan krematorium. Krematorium apa tuh? Kremasi pengabuan oleh praktik di sebuah tempatnya, tempat kremasi. Anjir, dark juga ini ya si Pak Hakimnya ya. Malah ketawa bangke. Itu apa, Dennis? Oh, ini lotion peninggalan Papa, Pak Hakim. Oh, oleskan lotion untuk merawat luka bakar. Wah, ikutan juga. Hei, awas ya kalian, tunggu aja kalian. Sudahlah bang, tidak ada gunanya kita berdebat di sini. Ya luka bakar itu maksudnya tadi cuy, menyala abangku tadi itu kan menyala mereka nih. Udah panas nih, udah kalah argumen nih, gitu tuh. Aku punya rencana bang. Wah, mantap. Maaf Pak Hakim, kami sadar kami salah. Kami juga mohon maaf kepada Dennis karena ucapan kami yang menyakitkan hati. Kami berlapang dada Pak dan menerima keputusan ini Pak Hakim. Wah, setelah dimasak, rupanya otaknya matang juga. Rupanya otaknya matang juga bangke. Beneran deril dimasak tuh kayak gitu tuh kayaknya lu bro. Karena tidak ada lagi yang keberatan, maka saya akan mensahkan keputusan ini. Nah, cair. Sidang resmi ditutup. Bubar kalian semua. Anjir, diusir. Nah, Tono, Dipo, ada perkara apa yang hendak kalian laporkan ke pengadilan? Apa tuh? Bang, kalian nggak benci aku kan? Loh, kok gitu sih? Mana mungkin aku membenci adikku sendiri? Ya adikku sayang, harta warisan kan sudah dibagi adil. Bang Rizky 1/4, aku 1/4, kamu 1/4, dan 1/4 lagi untuk donasi. Iya bang, maaf ya bang, aku merepotkan kalian. Sebenarnya aku sangat sayang papa. Jadi tidak tega kalau harta papa kalian habiskan semua. Tapi ketika mendengar wasiat dari papa, aku paham kalau keluarga itu sangat penting. Dan karena kita keluarga, maka kita harus menerima segala kekurangan keluarga kita. Aku sayang abang. Wah, beneran kamu sayang kami? Kalau kamu sayang kami, serahkan semua warisan kepada kami. Tuh kan. Bang, Udah ketebak bangke. Emang kapitalis nih. Taunya pengeluaran tanpa harus tahu pendapatan nih berdua nih. kok jadi gini? Cepat serahkan warisanmu dan sisanya kepada kami. Tapi ini kan untuk donasi. Bacot, cepat serahkan. Nggak mau, kalian tadi hanya berpura-pura ya. Kalian pasti tamak. Aku tidak sudi untuk. Anjir, ditembak cok. Ada saksi. Harusnya ada Dipo tuh yang nampar tadi tuh cuy. Apa itu tolol kayaknya itu tuh cuy. Jadi bagaimana dengan mainanmu yang kau beli dari luar negeri, Tono? Oh, setelah dikonfirmasi dengan Bea Cukai Negeri Omni, rupanya ada kesalahan dalam perhitungan. Sudah diperbaiki kok. Mainanku udah kembali. Diperbaiki kalau udah viral. Anjir, dapat aja si Dipo cuy. Bener sih, kalau nggak viral, nggak bakal diperbaiki itu. Mainan Tono ya, di negeri Otni, Indonesia kagak ada, bea cukainya bagus, aman, mantap. Mulut Tipo kalau Tipo berbahaya. Gak, Tipo lebih berbahaya. Ya namanya manusia kan pasti ada salah. Lagian Bea Cukai itu wajib dibayar kok sebagai pendapatan negeri Otni. Agar bisa digunakan untuk membangun negeri Otni. Oh, kalau ada oknum yang mengambil lebih dari sepantasnya dengan sengaja dan dengan tujuan kepentingan sendiri, namanya apa? Bea cuan. Bea cuan, baru kepikiran gua anjoy juga ya. Wah, dua mulut jurang. Yuk, gak usah berkawan dengan mereka. Tono, mana mainanmu? Kasih kami lihat dong. Jangan pelit kayak Kong Halim. Sebenarnya cuma mainan mobil-mobilan. Wah, biggest Spinjo Spot. Kok gak pasang strobo biar sombong? Wow, coba Strobo biar sombong anjir. Emang udah terkenal dengan kearoganannya dah. hidupkan Tono. Jelek sekali suaranya kayak masih rumput. Hei, matikan, bising kali. Loh, itu bukan suara mobilku, tapi suara si Hono. Momot, tenang ya guys. Dah. Tolong guys, tolong. Oh tolong, gua kira kan tolir anjir dari tadi toto sampai ke sini nih cuy totonya. Tolong guys. Astaga, nambah lagi satu beban. Dia bilang tolong. Oh iya mati pak. Coba ngomong yang bener dong. Dasar mulut maca. Lo sendiri gak bener, Pea.
Iya, kena tembak. Jadian dong. Tembak pakai pistol bego. Si mulut macet sama si mulut sembarang itu tuh, adu argumen tuh. Percakapan yang suram. Harus ya digampar kayak gitu. Gimana ceritanya? Ada 3 kakak beradik lagi bertengkar. Abang-abangnya mau merebut harta warisan adiknya. Terus adiknya ditembak sama abangnya. Apa? Jangan-jangan si Densu. Denis Dipo? Densu itu Denis Sumargo. Wah, kawat-kawat. Gimana? Kawat dia bukan gawat, kawat. Nah, keadaan orang itu sudah dibawa pergi. Oh, dibawa ke rumah sakit, rumah duka. Apa? Berarti udah meninggal ya kan? Apa? Ngapain kita kaget? Kita kan nggak kenal. Berarti ini sudah menjadi kasus yang pelaku sensor. Takut kena dolar kuning. Saat itu siapa aja yang lihat? Aku sendiri. Oh, kamu bersedia jadi saksi di pengadilan? Bersedia di Oke, aman guys. Tapi apakah dia aman jadi saksi? Tenang, nanti kita lindungi. Lah, mati. Dikit aja bang, asal kayak gini udah, ya kayak gitu udah. Jangan ini, itu mah dendam lama. Mas tolol. Maaf guys, maaf. Ini cuma 2% kekuatanku loh. Aduh, gimana ini sanksinya jadi meninggal? Aman. Tadi sudah kurekam kesaksiannya. Kasihan karakter ini. Baru diciptakan udah dikebumikan. Enggak guys, dia cuma pingsan. Terima kasih ya Mato Jahanam. Apa? Dennis dibunuh sama abangnya. Betul Pak Hakim, mereka pura-pura menerima putusan pengadilan dan memperdaya Dennis Pak. Oh my god, pasti mereka menipu dan membodohi pengadilan dong. Oh my god, ada orang sekejam itu masa dibiarin bebas? Di mana keadilan negeri ini? Oh my god, hukum sudah buta. Oh my god, Pak Hakim gak gelam ya. Kalau aku sih gelam pakai banget. Ngompor. Biadab, jahanam, jancuk, asu, bangsat. Mampus Mato, kena dolar kuning. Pak polisi, siapa hakim? Naikkan status negeri Otni menjadi siaga 1. Wocir, siaga 1 cok. Atas nama perlindungan sipil, dengan ini diumumkan, Rizky dan Jikri menjadi buronan berbahaya yang membawa senjata api dan mengancam jiwa banyak orang. Naikkan statusnya menjadi tersangka. Gas. Gelar razia di jalan protokol dan batalkan seluruh penerbangan luar negeri. Siagakan pengamanan di seluruh sudut jalan dan apabila tersangka menolak ditangkap, berlakukan tembak tanpa peringatan. Aduh. Saya mau mereka diseret di hadapan saya dalam waktu 1x24 jam. Siapa pengawal? Asah pisau gilotin. Gilotin. Bentar, kita cari lagi nih. Gilotin, sebuah alat untuk memancung seseorang yang telah divonis hukuman mati dengan cepat dan manusiawi. Oke. Oke, di part 6. Let's go. Pak Hakim, saya mendapatkan laporan bahwa Rizky dan Jikri sudah menarik semua uang ayahnya yang tersimpan dalam bank negeri Otni. Bagus, lacak alamat banknya. Suruh aparat langsung tangkap di tempat. Tapi belum ada petugas yang standby di sana, Pak. Kita harus cepat. Kalau enggak nanti makin jauh kaburnya. Dipo kenal oleh yang gercep dalam hal ini. Halo Pak Kolektor, ada orang naik duit dalam jumlah besar. Katanya mau bagi-bagi warisan. Shit, selok bos, 5 menit ready. Cepet ya. Halo Pak Koruptor. Bentar, ini siapa anjir? Kerja yang bagus Dipo, menangkap musang dengan serigala. Aduh, berat sekali. Lah, makanya olahraga. Narik gerobak aja gak kuat. Hei, ini demo yang menarik semua uang papa dari bank. Nanti rekeningnya diblokir, malah gak bisa narik sama sekali. BTW, kita bersalah gak sih sudah menghilangkan nyawa Dennis? Ngapain mikirin itu? Dennis itu gak ada gunanya, malah mengambil jatah warisan kita. Dengan uang sebanyak ini, kita dapat hedon 7 turunan. Oh ya juga ya, gak ada salahnya kita menghilangkan parasit. Salah cuy berpikir kayak gitu. Warisan mah menurut gua bakal habis kalau nggak dimanfaatkan sebaik mungkin. Apalagi nggak masuk investasi tuh, atau misalnya kayak beli tanah kayak, atau reksadana, atau judol. Judol gak ya cuy ya? Salah itu ya, salah besar ya judol ya. Tuh haram, investasi bodong itu mah, hilang duit lu di situ tuh. Bagi dong.
Wah, hartanya banyak juga ya. Bagi dikit dong. Siapa kau? Hanya dasar tukang korup pemakan uang negara. Makan tuan haram. Loh, bukannya kita sama ya? Iya juga cuy. Lo pembunuh di keluarga yang harusnya itu jatah Dennis malah lu bunuh terus lu ambil duitnya tuh. Ya sama aja lah bangke. Apanya yang sama? Loh, kalian juga makan uang haram kan? Enak aja. Ini semua harta warisan papaku yang diberikan kepada kami. Iya, ini kan uang bapakku. Tapi kan kalian merampas hak adik kalian dan merebut hartanya. Ya sama aja haram. Nah, Kok tahu? Berita kalian sudah tersebar kemana-mana. Kalian sudah jadi buronan. Kalau kalian mau selamat, ayo kabar bersamaku. Backinganku kuat, dan aku tahu tempat teraman di negeri ini. Di mana tuh? Kamar VVIP penjara negeri Otni. Namanya doang. kamar VVIP penjara negeri Otni. Ya, kenapa ya? Para koruptor itu selalu beda tuh penjaranya dengan napi-napi biasa. Apakah para koruptor ini takut dengan salam olahraga? Penjara, tapi kamarnya ada AC, TV, internet. Asalkan ada duit, bisa disuap. Apakah ada orang yang tahu keberadaan kami selain kamu? Gak ada dong, hanya aku yang tahu posisi kalian saat ini. Insting korupsiku kan kuat. Anjir ditembak juga Kerja yang cuy. bagus adikku, sekarang kita sudah aman. Dengan begini kita bisa menghabiskan harta papa dengan tenang. Aku pengen beli satu pulau dengan seluruh fasilitas mewah. Aku pengen beli seluruh mobil mewah di dunia. Tapi beli pulau kayaknya duitku masih gak cukup. Iya, punya aku juga gak cukup. Tuh kan? Ya udah. Serahkan hak kamu. Nah, Aku ini abangmu. Aku yang berhak atas seluruh harta papa. Aku ini anak kesayangan papa. Aku yang lebih berhak. Omong kosong, dasar jambu blonde. Jangan ngelunjak kau ya. Ngaca, muka kau mirip babi. Kelempiau gak sopan ya. Yo. Ya. Water dispenser Rewa dengan Flex Faucet. Fleksibel naik turun menyesuaikan tinggi water. anjir sound efeknya bangke. Tapi ya itulah cuy. Benar. Meninggal semua. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, bukannya 4 ya, kok jadi 5? Yang satunya makan koruptor. Ih, najis. Ya, gara-gara Ih, warisan. najis. Satu keluarga meninggal deh. Wah, dijajalin begini kayak sarden kaleng. Sarden kaleng gak tuh. Jokes, dak, jokes. Itulah mengapa aku kurang suka dengan kasus perdata. Terutama sengketa pembagian harta warisan. Selalu ya. Gara-gara warisan, sukacita bisa berubah menjadi duka cita. Betul. Benar sih cuy. Gara-gara warisan, hangatnya keluarga bisa pecah menjadi panasnya sengketa. Betul. Gara-gara warisan, kakak beradik berubah menjadi musuh abadi. Iya. Karena harta yang berharga, nyawa manusia menjadi tidak berharga. Betul. Karena harta yang berharga, mata menjadi gelap, hati menjadi tamak, dan nurani menjadi mati. Tumben bener nih Pak Hakim nih. Tamak membuahkan serakah, serakah membuahkan rakus, dan rakus membuahkan petaka. Ya. Demikianlah kasus ini dimulai dengan panas dan diakhiri dengan dinginnya kematian. Jadi mengset. Mengset. Harta warisan yang ditinggalkan almarhum gimana dong? Kan sudah gak ada ahli waris. Menurut perdata negeri Otni, apabila suatu harta warisan tidak memiliki satupun ahli waris, maka harta warisan dikategorikan sebagai Harta harta negara. warisan yang tak terurus. Agar tidak menjadi harta yang ditelantarkan, maka harta warisan akan diurus oleh negara. Terus dikorupsi oleh para koruptor. Cilukba, saya dengar hartanya mau diurus oleh negara ya. Hah? Anjir, bangkit dari kubur. Nih, harta 47. Mati 2 kali. Ayer, Mang Sesat di tamak membuahkan serakah, serakah membuahkan rakus, rakus membuahkan petaka. Dan awal dari petaka dimulai dari gila harta. Sebab gila harta hilang nyawa manusia. Sebab bertikai harta lenyap satu keluarga. Semoga tidak ada lagi keluarga yang tercerai-berai hanya sebab harta warisan. Tamat. Respect sama animasi ini cuy. Keren Santo TV. Dan ya bener, karena gue udah melihat nih bukan di keluarga gue ya, tapi di keluarga besar gue ada aja yang kayak gitu tuh, yang ya rebutan harta warisan lah.
dan emang seniat itu, sejahat itu tuh kalau urusan warisan, duit. Ya apapun itu ya, gua harap kalian yang nonton, mau bapak kalian kaya, mau bapak kalian enggak kaya, biasa aja, ya udah, gak usah pikirin harta warisan. Yang lu pikirin harusnya adalah gimana caranya lu bertahan dengan kemampuanmu, dengan skillmu, dengan otakmu, dengan badanmu, dengan ragamu, semuanya pokoknya. Jangan sesekali mengharapkan warisan-warisan. Kalau dapat bagian alhamdulillah, kalau enggak ya udah, gitu aja cuy. Gak usah dipaksa. Karena harta warisan kalau tidak dikelola dengan baik ya bakal habis juga cuy. Ya, udah. Sekian untuk